Salam menjuah-juah man banta krina jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam istirahat kami, dan pada pagi hari ini di dalam kasih sayang Tuhan, kami boleh bangun kembali untuk menerima hari yang baik, hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami menjalani dan melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, menerimanya di dalam hati kami, serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong dan memimpin hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum nas renungan kita pada pagi hari ini, di dalam ayat-ayat sebelumnya ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Petrus. Yang pertama, bahwa Yesus yang ditolak atau istilahnya dibuang oleh tukang bangunan, ternyata dialah batu terpilih, batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa yang percaya kepadanya menerima keselamatan jiwanya. Yang kedua, banyak orang tersandung karena tidak percaya. Namun kita yang percaya menerima anugerah yang besar, yaitu keselamatan jiwa kita di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kita dipanggil menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal tetap kita, melainkan Allah menyediakan tempat tinggal tetap kita, yaitu di dalam kerajaannya yang kekal di sorga bersama-sama dengan Allah dan Yesus Kristus selama-lamanya. Karena itu katanya, selama kita masih menjalani kehidupan kita di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Milikilah cara hidup yang baik
di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, perbuatanmu itu akan menjawabnya. Pada waktu itu memang banyak dari kalangan guru-guru agama Yahudi, orang-orang Yahudi yang belum menerima Injil. Bahkan bangsa-bangsa yang belum menerima Injil sering memfitnah orang-orang percaya, menuduh hal-hal yang jahat terhadap mereka. Dan memang di zaman itu penganiayaan terhadap orang-orang percaya sudah mulai berlangsung. Nah, karena itu miliki cara hidup yang baik, miliki cara hidup yang benar. Tentu apa yang baik, apa yang benar itu menjalani hidup kita berdasarkan pengajaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada orang-orang percaya. Supaya apabila orang-orang yang tidak percaya itu memfitnah, nah mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan orang-orang percaya itu. Supaya ketika dia melihat perbuatan-perbuatan yang baik oleh orang-orang percaya itu, itulah yang menjawab, itulah yang akan mengkoreksi, meluruskan tuduhan-tuduhan mereka, fitnahan-fitnahan mereka, bahwa dari perbuatan kita bukanlah orang yang jahat, kita bukanlah orang yang berbuat tidak baik di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga perbuatan baik kita pada akhirnya dapat menjadi jalan bagi mereka percaya, bagi mereka yang akan dilawat Tuhan pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, kita harus mengingat, dan itu harus melekat di dalam hati kita, bahwa kita hanyalah pendatang dan perantau di tengah-tengah dunia ini. Dunia bukan tempat tinggal tetap kita, melainkan Allah di dalam Kristus telah menyediakan tempat tinggal tetap bagi kita, yaitu di sorga, di dalam kerajaan Allah yang kekal. Di sanalah kita akan menikmati berkat-berkat, kemuliaan, keagungan yang telah disediakan bagi Allah, bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Karena itu selama kita masih tinggal di dunia ini, dunia yang tidak mengenal kebenaran, dunia yang menolak Yesus, dunia yang menolak Injil, maka di tengah-tengah kehidupan kita ada banyak perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jahat. Bahkan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bisa saja difitnah oleh orang lain, dituduh kafir dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan menegaskan pada kita pada pagi hari ini, miliki cara hidup yang baik, supaya cara hidup kita itulah yang akan mengkoreksi tuduhan mereka, itulah yang akan menjawab bahwa fitnahan mereka, tuduhan mereka bahwa kita orang yang tidak mengenal Allah, kafir, itu akan semua dibantahkan oleh perbuatan-perbuatan kita yang baik. Apa yang baik itu? Tentu yang baik itu ialah hidup berdasarkan pengajaran yang telah kita terima dari firman Tuhan. Hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih. Sehingga orang-orang yang menyaksikan perbuatan baik dari kita orang percaya, pada waktu Tuhan melawat mereka lewat perbuatan-perbuatan baik kita, maka mereka juga akan menjadi orang percaya. Karena perbuatan kita itu akan membawa mereka untuk melihat bahwa Tuhan mereka itu tidak benar. Karena itu Bapak Ibu, hari ini mari lakukan perbuatan baik, lakukan perbuatan benar, lakukan perbuatan kejujuran, perbuatan kasih, sehingga orang-orang di sekitar kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, dan kiranya itu membawa mereka untuk mengenal Tuhan kita, bahkan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Tuhan kiranya memberkati kita sepanjang hari ini dalam melakukan segala aktivitas kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan daripada-Mu, supaya kami memiliki cara hidup yang baik. Supaya apabila ada orang-orang yang menuduh atau memfitnah kami, perbuatan baik kami itu yang akan menjawab bahwa tuduhan mereka, fitnahan mereka itu sama sekali tidak benar. Dan kiranya lewat perbuatan-perbuatan baik kami, mereka dilawat dan kemudian menjadi orang percaya, menerima anugerah Kristus di dalam hidup mereka. Bapa, saat ini kami mau berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun Cililitan. Berkati majelis Runggun, berkati seluruh jemaat-Mu dengan berkat kesehatan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan atas usaha dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka boleh lakukan di dalam kehidupannya. Anak-anak kami KKR berkati dalam tumbuh kembangnya, dalam pendidikannya. Demikian juga anak-anak permata yang kami kasihi, berkati mereka di dalam kemudaannya, dan biarlah lewat pendidikan perkuliahannya terpuji termulia nama Tuhan. Dan mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Dan anak-anak kami yang rindu untuk bertemu dengan pasangan hidupnya, mari Bapa pertemukan dengan jodohnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua saudara-saudara kami, baik majelis Runggun dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cililitan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan mereka yang memiliki pergumulan, Tuhan di dalam pertolongan-Mu memberikan kepada mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada, khususnya di GBKP Klasik Jakarta Kalimantan, mulai dari serayan-serayan Tuhan, para pendeta pensiun, para pendeta, para pertua diaken emeritus, pertua diaken, pengurus kategorial, dan seluruh jemaat-Mu. Mari Bapa Engkau berkati dalam kami menjalani dan melakukan segala aktivitas pekerjaan usaha pelayanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, salam, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.